Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Linggarani dengan NIM 0625 11015 dari Prodi TLM Universitas Binawa. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit cikungunya. Di profil penyakitnya, cikungunya ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, penyakit ini pertama kali ditemukan di Tanzania atau negara Afrika bagian timur di tahun 1952. Nah, nama cikungunya ini menggambarkan kondisi penderita yang terlihat membungkuk karena nyeri sendi yang cukup berat. Nah, kalau dari data WHO tahun 2025, kasus cikungunya ini masih cukup tinggi, sekitar 500.000 kasus di dunia dengan 186 kematian dan tersebar di 41 negara. Paling banyak tuh terjadi di daerah tropis seperti Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Jadi yang perlu lebih waspadai itu bayi, lansia, dan orang yang dengan penyakit seperti diabetes atau jantung. Jadi penyebab atau etiologi cikungunya ini virus CHI-KIV yang termasuk keluarga Togaviridae. Nah, virus ini tuh membawa materi genetik berupa RNA. Setelah sembuh, tubuh ini biasanya membentuk antibodi, jadi ada perlindungan terhadap infeksi ulangnya. Cikungunya ini dia tuh nggak nularin manusia ke manusia, tapi tuh nularinnya tuh lewat gigitan nyamuk, terutama pada nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini tuh biasanya aktif di pagi dan di sore hari, jadi waktu-waktu yang kayak gitu tuh lebih hati-hati ya guys. Jadi pada patofisiologi klinisnya tuh yang pertama tuh ada tahap inokulasi, yaitu gigitan nyamuk virusnya ini masuk ke dalam aliran darah. Nah, kemudian virusnya ini bereplikasi pada jaringan fibroblast dan sel imun. Kemudian mengaktifkan makrofag, sel NK, sel T, dan sitokin. Kemudian dilanjutkan menyerang jaringan sendi dan otot dan menyebabkan munculnya gejala-gejala seperti demam tinggi dan nyeri sendi. Nah, pada tahapan perjalanan penyakitnya dia tuh memiliki beberapa fase ya. Jadi dimulai dari masa inkubasi itu 3-7 hari belum muncul gejala ya. Kemudian lalu fase akut saat muncul demam dan nyeri sendi. Setelah itu fase subakut itu 10 hari hingga 3 bulan itu demamnya sudah turun, tetapi nyerinya itu masih bisa kambuh, bahkan bisa lanjut ke fase kronis yang berlangsung lama. Nah, dalam gejala cikungunya nih, dia tuh yang pertama ada demam tinggi mendadak, itu bisa sampai lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian ada nyeri sendi berat. Selain itu bisa juga muncul ruam di kulit, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan badan lemas. Faktor risikonya nih biasanya dari lingkungan seperti genangan air dan tempat kotor yang menjadi sarang nyamuk. Nah, cuaca ini juga berpengaruh ya, terutama di musim hujan. Selain itu, kalau kebersihannya kurang dijaga, resiko terkena penyakitnya ini jadi lebih besar. Karena gejalanya mirip dengan penyakit umum lainnya, dokternya biasanya menyarankan tes darah di laboratorium. Jadi di awalnya biasanya pakai PCR untuk mendeteksi virus langsung nih. Setelah beberapa hari ini pakai tes antibodi atau ELISA nih untuk melihat antibodi dalam tubuhnya.
ada upaya pencegahan. Nah, pencegahannya itu ada 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat yang bisa jadi sarang nyamuk. Kemudian ada metode ikonisasi, yaitu pemanfaatan ikan pemakan jentik secara alami. Kemudian ada edukasi, yaitu penyuluhan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, semuanya kita sudah ada di akhir materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materinya ya. Jadi kesimpulannya tuh chikungunya ini adalah infeksi virus dari nyamuk Aedes yang masih menjadi ancaman global dengan ratusan ribu kasus baru. Kemudian ada gejala khasnya itu seperti demam, itu mencapai 39 derajat Celcius ataupun lebih. Kemudian ada nyeri sendi yang hebat yang bisa bertahan lama ataupun disebut juga sebagai kronis dan berbahaya bagi lansia dan bayi. Kemudian pencegahannya itu karena belum ada obat khusus, cara terbaiknya itu adalah mencegah gigitan nyamuk dan memutus sarang mereka dengan gerakan 3M+, yang seperti tadi saya jelaskan ya di upaya pencegahan. Baik, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.